Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Dan masih dalam rangkaian kegiatan kampanye pemilu yang sudah dimulai per tanggal 28 November 2023, nanti sampai tanggal 10 Februari merupakan masa kampanye. Dan tentu kita ingin melihat bagaimanakah posisi desa adat dalam kasus di Bali. Desa adat sering dipergunakan sebagai bagian dari politik. Nah, bagaimana harusnya bersikap ketika sudah memasuki masa-masa kampanye dan menjelang pemilihan? Kita akan mewawancarai salah satu bendesa adat di Kota Denpasar, Bapak Imadi Aryawan Payuse, SH. Beliau adalah bendesa adat Desa Adat Sumerte. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Juru Bendesa. Om Swastiastu, Pak Win. Gimana kabar? Sehat ya? Sehat. Sibuk terus nih sebagai... Tidak sibuk, tetapi ada kegiatan. Ada kegiatan ya. Juru Bendesa, kalau kita bicara tentang desa adat dan politik di Bali, ini kan punya konteks yang cukup ada sejarahnya, kemudian bagaimana desa adat sering dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik. Nah, bagaimana sebenarnya idealnya sebuah desa adat dalam konteks politik di kepemiluan ini? Ya. Terima kasih Om Swastiastu, pemirsa dimanapun berada, berkaitan dengan keberadaan desa adat yang namanya pimpinan di tingkat desa adat itu kan kalau kemudian dimanfaatkan oleh partai politik untuk didekati kan sah-sah saja. Ya. Tapi dalam kita lihat aturannya bahwa tidak ada satupun pasal peraturan perundangan tentang pemilu yang melarang tentang keberadaan desa adat untuk bisa berpolitik kan begitu. Cuman dalam hal ini kan ada etika. Kalau kita hidup bermasyarakat itu ada etika. Ya. Etikanya sebagai pimpinan masyarakat yang mempunyai pilihan berbeda-beda, heterogen sekali sifatnya, sudah sewajibnya kemudian untuk bisa memposisikan diri untuk tidak berpihak kepada pihak manapun juga gitu kan, dari partai-partai ataupun calon-calon yang ada gitu kan. Supaya apa? Supaya kemudian nanti kondisi desa adat dengan masyarakat pemilih yang dimilikinya itu bisa tidak terjadi benturan di tingkatan masyarakat kita akibat dari pengkondisian yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan perjuru di desa adat kan gitu ya. Kita berharapnya artinya bahwa itu sah-sah saja untuk bisa didekati, jangankan bendesa adat dengan perjuru adatnya, klien-klien Banjar adat pun kemudian juga menjadi sasaran untuk bisa menggait massa di wilayahnya kan demikian. Itu sah-sah saja, cuman ada etika di dalamnya yang kemudian harus dipegang oleh semua perjuru adat terkait dengan kampanye, terkait dengan pemilu ini, bagaimana supaya pilihan masyarakat yang beragam itu bisa diayomi semuanya. Artinya posisi itu kan harusnya tidak diupayakan untuk tidak berpihak lah kepada satu golongan. Saya kira itu. Ya. Kita belajar dari zaman Orde Baru misalnya bagaimana desa adat, banyak adat itu digerakkan oleh kekuatan-kekuatan politik. Ada kebulatan tekad, kemudian ada kampanye yang kemudian menggunakan kukul Banjar ya untuk nedunan kramo, kemudian ikut kampanye. Nah, apakah hal seperti itu dalam hari ini, di kampanye hari ini, di pemilu politik, sistem politik hari ini, apakah masih boleh dilakukan hal-hal seperti itu? Kalau boleh, jelas tidak boleh. Ingat loh ya bahwa piranti adat apapun yang berkaitan dengan unsur adat itu kepentingannya untuk kegiatan adat. Ya. Kulkul Banjar, kulkul desa itu untuk Banjar dan masyarakat adatnya. Jadi kalau untuk tetap tidak boleh ya itu ya? Tidak boleh, pasti tidak boleh itu. Dan kalau itu sampai terjadi berarti kita yang tidak paham sebagai perjuru adat apa tugas pokok dan fungsi kita sebagai perjuru adat kan demikian Pak Win. Jadi kan itu yang harus dipegang bahwa semua pecalang seperti itu misalnya penggunaan pecalang itu kalau berkaitan dengan adat, kegiatan adat baru kemudian digunakan itu. Jangan sampai kegiatan politik kemudian memakai pecalang desa adat, pecalang Banjar adat kan itu yang bermasalah. Kemudian
menjadi stigma di masyarakat, oh ini keberpihakannya dilakukan oleh desa adat. Nah kan dengan heterogenitas pilihan masyarakat adat itu seharusnya memang secara etika kita sebagai perjuru adat, baik di tingkat Banjar maupun di tingkat desa, seharusnya untuk tidak berlaku seperti itu kan. Ya. Tapi kalau misalnya ada kemudian klien adat, bendesa adat yang mencalonkan diri sebagai caleg, nah ini gimana ya? Itu gimana politik, ya, hak politik ya memang ya. Itu kan kita pernah bahas itu ya. Betul, kita pernah bahas itu hak politik gitu kan. Lagi-lagi Pak, kita itu berinteraksi dalam komunitas adat itu ada etika. Etika itu yang kemudian harus diusung gitu. Harus dikedepankan gitu. Tanpa etika semua proses interaksi yang kita lakukan itu pasti tidak akan baik jadinya gitu. Ujungnya tidak akan baik gitu. Jadi kalau menurut saya itu hak politik, silahkan gitu. Seperti misalnya sekarang kepala desa kalau mencalonkan diri mundur gitu. Kalau karena adat tidak diatur, sah-sah saja kemudian tetap untuk bisa menduduki jabatan di adat. Secara legal formal boleh saya, tapi kalau etika harusnya secara etika sebaiknya kan demikian ya. Sebaiknya gitu. Seyogianya kan demikian untuk bisa memisahkan lah secara jelas mana kepentingan politik terus ke mana kepentingan adat, supaya jangan bercampur aduk dia jadinya kan demikian. Cuman sekali lagi saya tidak dalam konteks untuk bisa menyalahkan teman-teman yang berlaku di politik, dalam ruang politik, silahkan saja gitu kan. Jadi tidak ada permasalahan sebenarnya kalau kita sudah sama-sama paham, tapi kan heterogenitas masyarakat kita kemudian kan tidak semuanya paham dengan kondisi yang ada dari sana. Nah, kita bicara tentang pengalaman juru bendesa misalnya, pasti dalam, saya nggak tahu apa sudah ada atau belum. Tapi kalau misalnya ada tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai caleg atau mungkin tim sukses presiden, misalnya mendekati gitu ya. Juru bendesa, tolonglah kami dibantu untuk bisa mengarahkan nih. Gimana sikap juru bendesa kalau misalnya ada hal seperti itu? Kalau orang minta bantuan ya kita bantulah Pak. Gitu. Kan sederhana sekali ini kan. Kalau ada orang minta bantuan ya kita bantu. Paling tidak perbantuan yang bisa kita lakukan adalah silahkanlah kunjungi masyarakat kami yang bisa Bapak kunjungi. Kan demikian Jadi membuka ya, mereka artinya, buka boleh ya? Dan ruang adat itu janganlah ditutup Pak. Kalau menurut dia. Karena ini kampanye ini adalah bagian dari pendidikan politik. Jadi jangan kemudian kita karena netralitas yang harus kita usung secara etika gitu, kemudian kita membatasi semua ruang di lingkungan adat, itu juga tidak benar gitu. Tapi intinya harus terbuka pada semua. Iya, gitu ya? Terbuka pada semua. Tidak hanya pada salah satu calon. Saya orang yang nyari kemudian untuk bisa dibantu, saya bilang iya. Silakan gitu. Kunjungi masyarakat kami, yakinkan masyarakat kami bahwa Bapak itu adalah calon yang terbaik gitu. Pilihannya mereka, itu kan demikian. Tapi biasanya yang berlaku di beberapa masyarakat yang kita lihat kan di desa adat itu hanya condong kepada salah satu partai politik misalnya. Sehingga partai politik yang lain tidak boleh. Misalnya ada yang satu sudah merah, yang kuning nggak boleh masuk, yang sudah kuning, yang merah nggak boleh masuk, seperti itu. Ada beberapa kasus seperti itu ya? Kalau toh seandainya terjadi demikian, saya tidak yakin bahwa itu 100% bisa dikuasai oleh pimpinan manapun. Siapa yang bisa menguasai 100%? Nggak ada. Orang diam, ya mungkin. Kemudian wilayah itu diblok, kemudian untuk tidak dimasuki oleh partai lain. Sekali lagi, itu adalah bagian dari kepentingan politik seseorang kan. Karena kita punya hak pilih gitu. Silahkan saja, enggak masalah itu. Cuman permasalahannya adalah apakah di ruang itu 100% yang diblokir itu 100% akan memilih? Saya berkeyakinan tidak. Karena saya yakin masyarakat, apalagi di Denpasar khususnya itu, adalah masyarakat yang terdidik sudah dari pemilu ke pemilu, saya kira. Karena ada kan yang mengklaim bahwa misalnya Desa Adat Sumerto itu sudah ke partai politik dikuasai ya, dalam tanda kutip oleh partai politik A, B gitu.
itu sebenarnya hanya klaim sepihak mungkin ya kalau ada hal seperti itu misalnya. Kalau saya berkeyakinan itu klaimnya yang bersangkutan, calon yang bersangkutan ataupun partai politik yang bersangkutan. Dan saya berkeyakinan kuat bahwa itu tidak 100%. Tapi mungkin ada beberapa kasus di desa adat yang lain mungkin ada ya? Ya, kalau toh seandainya ada yang seperti itu, saya juga berkeyakinan kuat juga bahwa masyarakatnya kalau dilihat pilihannya mereka tidak akan pernah bisa seragam 100%. Pasti ada yang kecuali itu dipaksa loh, Pak. Kecuali itu dipaksa, kecuali itu intimidasi. Nah, misalnya menggunakan kekuatan, kalau misalnya tidak mendukung ini kesepekan nanti misalnya. Bodoh bisa ini seperti itu kan? Apakah itu kalau misalnya terjadi seperti itu bisa melanggar ini ya? Itu kan melanggar etika lagi, Pak. Melanggar hukum? Melanggar hukum, mengintimidasi orang untuk bisa memilih, mengharuskan, mewajibkan orang untuk bisa memilih salah satu itu nggak bisa. Itu melanggar itu secara hukum berkaitan dengan hukum pemilu. Jadi tidak boleh memaksakan. Kalau misalnya ada perjuru, kelas-kelas berdesa adat apa klien Banjar misalnya yang mengatakan betul harus pilih ini, kalau tidak nanti kesepekan dan apa misalnya itu bisa dilaporkan gitu ya? Iya, dilaporkan saja. Dan itu pasti itu pemaksaan sifatnya dan itu pasti kena itu. Pasti kena peraturan perundangan pidana pemilu, pasti kena itu. Ya, tadi juru desa mengatakan kan masyarakat di Denpasar oke lah heterogen, kemudian terdidik ya. Tapi kalau kita kan tidak bisa menutup mata juga bahwa mungkin di desa adat lain yang ada di pelosok yang hal seperti kebulatan tekad atau cenderung pada salah satu calon, salah satu parpol pasti masih terjadi ya sebenarnya kalau kemungkinannya iya. Kemungkinan besar karena masyarakat kalau kita tuh masyarakat yang apalagi masih homogen kan, masih terutama yang di pelosok-pelosok itu ya. Yang masih homogen itu ketaatannya kepada perjuruan kan masih tinggi. Gitu. Artinya bahwa kemungkinan itu bisa terjadi. Cuman kan kita tetap harus berupaya untuk bisa mengingatkan dari perjuru-perjuru adat kita baik di tingkat Banjar maupun di tingkat desa sudah sewajibnya kemudian untuk bisa mengedepankan etika gitu. Jangan sampai kemudian memaksakan kehendak mengarahkan kepada satu pilihan yang kemudian akibatnya adalah itu pelanggaran kalau sampai memaksakan gitu. Kebulatan tekad yang dilakukan, kesepakatan yang dilakukan itu seharusnya tidak terjadi gitu kan. Demikian Pak Min. Kalau saya itu sederhananya begini. Teman-teman di tingkatan desa adat itu sudah sewajibnya sekarang itu untuk berhati-hati secara gerak supaya jangan sampai kemudian itu bisa melanggar tentang terkait dengan undang-undang kepemiluan itu satu. Kedua, kedepankanlah etika kita bahwa masyarakat itu punya pilihan, berikan hak pilihnya mereka sesuai dengan pilihan masing-masing. Berikan kebebasan. Kebebasan itu ya. Satu lagi yang mungkin agak terlupa tadi saya, kalau misalnya ada kekuatan partai politik melalui dia berkuasa, nah dalam bentuk bansos, bantuan, dana, hibah dan sebagainya, balai Banjarnya dibangun, puronya dibangun, kemudian diarahkan untuk hanya pada satu partai politik, itu kan ada praktik seperti itu. Gimana masyarakat harus bersikap dan mungkin perjuru agak susah juga ya. Tapi masyarakat mungkin harus bersikap keramonya. Artinya begini, bahwa yang harus dipahami bahwa dana bansos itu adalah dana dari publik, dari masyarakat, pemerintah dari pajak yang mereka bayar, disalurkan melalui pemerintah kepada masyarakat. Itu harus selalu didengungkan kepada publik. Tapi masalahnya Pak, orang itu punya merasa dia dibantu juga tidak salah untuk kemudian untuk pilihannya kepada pihak yang membantu kan demikian. Nah ini kan masalah rasa saja Pak, gitu kan. Asalkan jangan dipaksa gitu ya maksudnya. Asal jangan dipaksa. Kalau pada saat ada orang artinya kalau misalnya ada yang merasa walaupun saya itu kan dana pemerintah, saya nggak usah beli itu, boleh-boleh aja. Sah-sah saja dan sangat sah itu hukumnya. Pak berdesa adat nggak bisa memaksa arus nih karena sudah nggak bisa. Kalau itu terjadi itu pemaksaan lagi Pak. Makanya kalau saya itu tetap menyampaikan kepada publik saya bahwa dana bansos itu adalah dananya Anda semua yang terkumpul melalui pajak digunakan oleh pemerintah disalurkan kembali kepada kelompok-kelompok masyarakat.
Jadi tidak harus kemudian begitu terima bansos harus milih yang memberi. Enggak, cuman kan sekali lagi Pak, kita punya rasa lah kan gitu. Dan saya yakin bahwa bansos-bansos yang disebarkan, yang difasilitasi oleh para anggota dewan dan kepala-kepala daerah gitu, itu murni untuk bisa menyentuh rasa aja, gitu. Dan itu cukup efektif gitu kan. Jadi karena masyarakat orang enggak pernah dibantu kemudian kita dibantu, masa enggak pilih kan demikian. Tapi kan tidak harus. Ya, gitu masyarakat tetap independen ya dalam menentukan pilihannya, punya kebebasan ya. Iya, intinya jangan dipaksakan saja lah gitu. Bukan karena itu kemudian merasa terpaksa, padahal saya ingin milih si A misalnya, tapi karena yang ngasih si B terpaksa milih si B, nggak seperti itu. Enggak seperti itu. Kalau punya pilihan A ya A saja gitu. Kalau B yang ngasih bantuan, terima bantuannya, pilih yang A itu sah Pak, hukumnya. Nggak masalah gitu. Oke, sebagai closing statement Pak Juru Bendesa, mungkin kepada Projuru, kepada Kramo, mungkin ada di Bali lah. Gini bahwa kalau saya sih sangat berharap bahwa perhelatan 5 tahunan ini akan berlalu dulunya. Jangan terlalu jangan terlalu euforia, kemudian bersih tegang, kemudian akan menjadikan masyarakat kita hancur lebur di tingkatan grassroots kan. Itu yang menjadi beban, tugas dan tanggung jawab kita, baik di Perjuru Adat maupun di Perjuru Dinas. Jadi dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada publik terkait dengan ini 5 tahunan, jangan gontok-gontokan, beda pilihan itu wajar. Sudah lepas saja sudah masyarakat untuk bisa memilih sesuai dengan hak pilihnya mereka, siapa yang mereka yakini. Dan itu tugas kita. Semua tokoh-tokoh masyarakat juga berperan serta aktif untuk itu seharusnya. Gitu. Baik. Terima kasih Juru Bendesa atas pencerahan lah mungkin kepada masyarakat adat, terutama Perjuru juga. Mudah-mudahan ini bisa mewakili ya dalam situasi politik. Saya sepakat bahwa kampanye pemilu ini segera berlalu dan kita bagaimana berhappy-happy sebenarnya dalam proses ini. Jangan tegang. Yang namanya pesta kan Pak. Pesta, Jangan terlalu tegang, jangan terlalu harus begini, harus begitu. Apalagi sampai ada yang kesepekan, ada yang harus dipaksa memilih si A, si B, partai A, partai B, itu tentu akan merugikan kita semua. Mari kita bergembira dalam politik ini, termasuk juga desa adat. Demikian Bali Post Talk ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Sampai jumpa.